Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, para ustaz, jemaah semua yang hadir, pengurus Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah Bapak Ibu, ayahanda, ibunda kami yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Di samping kita salat maghrib, kita melaksanakan ta'lim, dan juga kita semua hadir insyaallah dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Tentu pahalanya hendaknya berlipat ganda nantinya. Amin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat tahun baru Islam. Ya, karena enggak ramai tagarnya. Coba kalau tahun Masehi itu media sosial ramai itu. Status ibu itu ramai. Mulai dari selamat tahun barunya sampai trompet-trompetnya, sampai makan-makannya di mana, sampai bakar-bakar ayamnya di mana. Tapi kalau tahun Hijriah senyap, ya, senyap tambah hilang. Kalau orang-orang tua dulu banyak dibuat di tahun Hijrah ini, ada yang pawai, ya, ada yang mengadakan perlombaan, ya, tilawah segala macam. Pokoknya dimeriahkan untuk mewujudkan cinta kita kepada tahun baru Islam ini. Tidak hafal tanda lagi apa ibu-ibunya, Bu? Boleh semua pada pantas. Ya, senyap, tidak tahu kita. Padahal itu disebut dengan tahun Islam. Perjuangan untuk membuatnya luar biasa. Tapi ya semuanya begitu. Termasuk media hari ini pun tak mengangkat tentang tahun baru Islam. Tapi untung tanggal merah ya, tanggal 1-nya. Tahu juga kita. Untung ada tanggal merah. Hari apa tepatnya kemarin tuh? Jumat. 1447 Hijriah. Bapak-bapak cinta dengan tahun baru Islam? Cinta tak? Cinta tak? Cinta. Pak Haji, apa nikah tanggal berapa Hijriah dulu? Lupa Pak Haji. Lupa. Nikah tanggal berapa Hijrah? Lupa. Bu Ajah oleh ketua taklim. Lahir bulan berapa Hijrah, Bu Ajah? Muharram lahirnya bulan Muharram, Masya Allah. Nikahnya lupa. Ini saja gambaran kita mengingatkan kembali. Karena Rasulullah 63 tahun umurnya itu bukan mengikuti umur
Masehi. Itu ikut mengukur umur hijriyah karena lewatnya luar biasa. Peredaran antara tahun miladi, tahun Masehi dengan tahun hijrah bergeser sangat kuat. Dulu kita Ramadan bulan Desember, tahun besok geser ke Oktober, tahun besok geser ke November, mundur terus. Mungkin ada penambahan 4 atau 5 tahun. Berarti kalau kita berumur hari ini 50 tahun, jangan bangga, itu hitungan Masehi. Kalau hijrahnya bisa jadi 54 tahun. Bisa jadi 54 tahun, Pak. Coba dihitung nanti. Di Google kan bisa itu. Saya lahir 1414 Hijriah. Sekarang 1447. Jumlahkan aja sudah berapa? Maka pertanyaan kita hari ini, biasanya kita mengikuti umur tahun Masehi atau tahun Hijriah? Masehi. Begitu. Padahal Rasulullah 65 tahun itu mengikuti tahun Hijriyah. Memang tahun Hijriyahnya belum ada, tapi bulannya sudah ada. Zaman Rasulullah nggak ada tahun, betul. Perhitungannya sudah ada. Contoh Isra Mi'raj, 13 tahun dari kenabian. Berarti umur Nabi Isra Mi'raj umur berapa? 53 tahun. Karena 13 Pak di Mekah. Berarti umurnya berapa? 50. Rasul diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Tambah 13, 53. Termasuk Nabi Hijriah sekitar umur 53. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Beliau wafat di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya apa? Mengikuti umur tahun Hijriah. Meskipun tahun waktu itu belum ada. Karena zaman Nabi itu gak ada tahun. Saking gak ada tahun, semua kejadian dikaitkan dengan peristiwa. Bila Nabi lahir tahun gajah, gak ada tahunnya. Tapi bulan sudah ada. Bulan apa? Rabiul Awal 12. Tsani Asyar min Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari sudah ada, tanggal sudah ada, bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Jadi Hijriah ini kalau kita tilik sejarahnya, kapan hijrah ini muncul? Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab, 13 tahun oleh Umar. Meninggal Rasulullah, digantikan oleh Abu Bakar. Zaman Abu Bakar nggak ada tahun, masih pakai bulan. Kapan mulai tahun itu? Pas ketika Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah. Itu pun dasarnya ke atas petanya Turki. Apalagi itu masih dalam kawasan kerajaan Romawi, belum Islam lagi. Daerah barat. Tengok di peta itu, Islam itu cuma Jazirah Arab. Ekspan kerajaan Romawi, basis mereka Nasrani. Di mana ibu kotanya? Istanbul, Turki sekarang. Jadi Turki itu dulu pusat ibu kota kerajaan Romawi Bizantium yang dipindahkan dari Roma ke Katolik yang lamanya itu, yang Ortodok. Banyak lagi sekte-sektenya. Yang Ortodok itu termasuk yang ada di Turki waktu itu, Bizantium. Maka mereka mempunyai sebuah katedral yang sangat mega. Apa namanya itu? Hagia Sophia. Itu Konstantinus, Kaisar Agustus, Kaisar
Apalagi banyak nama-nama kaisarnya. Heraklius, termasuk Heraklius itu yang waktu itu menguasai Mesir, bersurat dengan Rasulullah. Pernah terjadi surat menyurat anak menjadi istrinya Rasulullah. Itulah Maria Al-Qibtiyah. Jadi ada nama istri Nabi itu Maryam. Siapa namanya? Maria. Sempat mempunyai satu orang anak Rasulullah dengan dia, dan dia termasuk sebagai, maka Rasul memberinya nama Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu suku di Mesir, suku Qibti. Jadi sejarah Umar membuat hijrah itu tadi ada surat dari Romawi, dibaca oleh Umar bin Khattab surat tadi kepada Khalifah Umar. Ini surat-surat Romawi. Siapa kaisarnya? Nama kaisarnya Gregory, itu kaisar Romawi yang notabene beragama Nasrani ketika itu. Cuman pertanyaannya, boleh nggak kita pakai kalendernya, Pak? Boleh saja. Ini kan urusan duniawi. Kenapa kita pakai? Karena dipakai oleh dunia internasional. Kalau kita, sehingga Iran itu sekarang menjadi negara Islam meskipun Syiah. Hancur yang dua-dua ini. Romawi hancur, Persia hancur. Siapa negara yang dikuasa waktu itu? Khalifah Islam. Berapa lama Pak? 2000 tahun. Bukan. Itulah yang hancur terakhir pada tahun 1920. Abad ke-20 hancur Islam. Sekarang terpecah, kita hancur hari ini. Nah, itulah gambaran Rasulullah. Ketika Islam itu sudah mundur, maka kita dikuasai oleh negara-negara asing hari ini. Tafsirnya tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu bahasa Arab. Qurtubi itu Cordoba. Di mana Cordoba? Kota di Spanyol. Disitulah di karangnya kita Al-Qurtubi. Orang ini, banyak pendapat sahabat. Kita buat aja lah lahirnya Nabi. Kita mulai dari sana. Sebagian tak mau. Kenapa? Nanti kita seperti orang Nasrani. Membuat tahun ini sesuai kelahiran Nabi Muhammad. Ulama mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengusulkan, wahai Khalifah, kata Ali, kita buat sajalah hijrah ini mulai dari tahun Islam ini mulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka usulan itu disepakati, maka ditetapkanlah. Karena ditetapkan ke tahun 13 saja itu berdirilah tahun baru Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah. Nah, itulah sejarahnya. Jadi sejarahnya seperti itu. Siapa yang menetapkan? Umar bin Khattab. Padahal Rasulullah tak pernah buat. Abad ke-20 pekan baru ini dibuat 8 versi 20. Nah itu salatnya 8. Akhirnya nanti diadu Irak dengan Iran. Muncul Libya, akhirnya Libya Barat, Libya Timur diadu seluruh kali. Sudan, muncul Sudan antara pasukan Sudan dengan rakyat Sudan diadu, kasih senjata dua-duanya berperang. Yang nembak Allahu Akbar, yang nanti Allahu Akbar, diadu. Dan ini nubuat dari Rasulullah. Kita tidak bersatu. Dan syiar-syiar tentu bulan itu baru ada kalau ada hilal. Hilal itu apa bahasa Arabnya, Pak? Anak bulan. Hijriyah mengikuti perputaran bulan. Seharusnya Masehi itu disebut dengan anak bulan, masuk Safar. Datang lagi anak bulan, masuk Rabiul Awal. Cuman karena anak bulan tidak ditengok di bulan lain karena ada kepentingan. Tapi pas masuk puasa tengok anak bulan. Pas kenapa Nabi itu hijrah? Karena bukan beliau yang menginginkan, Allah yang memerintahkan. Kenapa diperintahkan oleh Allah? Kalau beliau tidak hijrah, beliau dibunuh.
Karena semua pembesar lain dengan harta, hai Muhammad, tinggalkan Tuhanmu, ini harta untuk kamu. Nabi bilang tidak mau. Hai Muhammad, kamu ingin jabatan, kamu jadi pemimpin di kota Mekah ini. Syaratnya cuma satu, kata pembesar Quraisy, tinggalkan agama. Tidak, Abu Jahal pun Abu Jahal pun tentu naik pintamnya langsung. Padahal waktu itu Abu Jahal pimpinan kafir Quraisy. Maka kata Abu Jahal, kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ya udah, mereka rapat. Kapan mereka rapat? Suku apa lagi lah? Suku Jabang, siapa mamahnya panggil. Mengumpul lagi ini mamah itu di Mekah. Karena mereka punya tempat ngumpul, namanya Darun Nadwah, dar rumah Jahal. Dikumpulkan. Apa kata Abu Jahal? Pokoknya kita bunuh. Gimana cara bunuhnya? Muncul keputusan. Setiap nenek mama mengutus pemuda yang paling barat. Nanti malam bunuh Muhammad. Kembalinya ada. Pas diputuskan, malam itu diutus pemuda, langsung turun Jibril. Karena Jibril sudah menyadap mereka hasil apa. Jadi sadap menyadap lagi dari dulu sudah disadap oleh Jibril. Karena Abu Bakar ini terkenal seorang saudagar yang sangat kaya raya. Jadi apa yang bisa dibeli. Jadi matang persiapannya, tidak sebarang jalan. Ya, mereka berjalan, persiapannya sangat matang. Tapi akhirnya Jibril turun, disuruh Rasulullah mengambil pasir tadi ditabur. Maka Allah katakan turun ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Kami dirikan di belakang mereka itu tembok, kata Allah. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Nampak api kompor tahu kan? Qulna ya nabardan. Wahai api dingin engkau, insyaallah tangan ibu melepuh. Tidak mempan, karena salah pakai. Tidak sampai makom. Tapi kenapa wali-wali dulu sampai apa? Makomnya sampai. Hijab mereka dengan Allah itu terbuka. Kenapa? Karena dosa siang dosa menggosip balik, sore dosa menggosip juga, malam habis itu dosa banyak, maka tidak mempan. Jadi mereka terlalu sadar, Pak. Dikolah pasir segala macam, saking emosinya, langsung mereka masuk ke rumah Rasulullah. Nampak Nabi sedang tidur, diangkat selimut mau dibunuh. Tapi yang diselimut itu bukan Rasulullah. Siapa orangnya, Pak? Ali. Hafal budak-budak. Sementara Rasul dengan Abu Bakar sudah berangkat hari Kamis malam Jumat, pergi dari Mekah menuju Jabal Thur. Apa namanya, Pak? Jabal Thur. Sa. Bukan sur. Alif ba ta sa. Saya suka sa. Sur namanya, Jabal Sur. Nama guanya apa? Gua Sur. Kalau Jabal Nur, nama guanya Gua Hira. Gua Hira betul, tempat diterimanya wahyu. Gua Sur, tempat Nabi bersembunyi. Siapa? Berarti Jumat, Sabtu, Ahad Rasulullah di Gua Sur dengan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar menggigil, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita wajarlah Abu Bakar menggigil. Nah bunyi sendal prajurit itu
kedengaran. Prajurit itu bukan 100-200 Pak, ribuan. Pasukan Quraisy itu pakai pedang terhunus ingin membunuh satu orang, Nabi Muhammad. Tapi begitulah Nabi ini seorang intelijen muluk Pak, siasat. Siasatnya Pak, seorang ahli strategi Rasulullah tadi. Seorang ahli strategi. Beliau tinggal di Gua Thur. Di depan Gua Thur tadi ada peternak kambing namanya Amir bin Fuhairah. Itu udah di-set dari awal. Dia pengembala kambing, dia mengembala. Mulai Abu Bakar berangkat dengan Rasulullah, diikutinya dengan mengembala kambing. Jadi jejak itu terhapus. Karena di padang pasir itu Pak, anak Pak bisa menengok jejak. Siapa yang menghapusnya? Umar bin Fuhairah, seorang pengembala kambing. Digembala kambing itu di situ. Susunya dibeli oleh Abu Bakar untuk bekal. Terus siapa yang mengantarkan bekal selama 3 hari 3 malam? Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar. Di sini peranan seorang perempuan. Sehingga Asma ini diberi gelar Zatan Naqatain, seorang diikat. Dia panjat Gua Thur yang terjangnya luar biasa, tinggi Pak. Kalau zaman sekarang kan udah dikasih jalan-jalan. Kalau dulu nggak terbayang Pak, cadas, nggak pakai lampu tengah malam, jalannya jalan terjal, batu-batu tajam. Begitulah Rasulullah perjuangannya. Tapi beliau ahli strategi. Kawannya Abu Bakar, dia bawa pengembala bin Fuhairah yang mengantarkan Asma, anak dari Abu Bakar. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, seorang non-muslim, Nasrani dia Pak. Tapi dia ahli perjalanan. Google Map mau gini itu, hanya hafal jalan-jalan tikus. Karena Nabi Muhammad kan tikus, jalan-jalan kecil. Siapa penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraiqid, dibayar oleh Abu Bakar. Penunjuk sayembara. Jadi siapa Pak Abu Jahal ketika Rasulullah tidak ditemukan, diadukan sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad di jalan dapat 200 dirham. Banyak pemuda termasuk surah Jabal Thur. Rasul ke Madinah memakan waktu 8 hari 8 malam. Sebagian sahabat mengatakan, sebagian riwayat 16 hari, sebagian riwayat 26 hari. Sampailah beliau ke Madinah. Di sinilah mulai sinar Islam berkembang, karena penduduk Madinah itu sudah semuanya selain Yahudi itu sudah menyatakan diri masuk Islam sebelum Rasulullah datang. Jadi pertanyaannya, waktu Rasul di Makkah, orang Madinah sudah Islam belum? Sudah. Itu disebut dengan bai'at Aqabah. Nah, kalau bai'at, orang Madinah pergi ke Makkah masuk Islam, pulang lagi ke Madinah. Contohnya As'ad bin Zawara, dia punya kebun kurma di Mekah, dia tokoh Madinah, dia masuk Islam kepada Rasulullah. Setelah ketemu Nabi, dia balik ke Madinah, dia Islamkan semua pengikut-pengikutnya. Itu sejarah Jumat pertama kali di Madinah. Nabi belum ada di Madinah kan? Tapi Jumat sudah ada. Siapa yang Jumat pertama kali? As'ad bin Zawara, karena dia mengislamkan 40 orang. Maka itulah mazhab Syafi'i mengatakan salat Jumat itu harus ada 40 orang. Nah, itulah kisah-kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita menjadi bahwa hijrah itu bukan hanya semata-mata seremonial, tapi memberikan dampak peningkatan ibadah dan keimanan kita serta cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.